Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu ukuran penyebaran data atau penggiringan dan peruncungan. Kelompok 5 kami itu terdiri dari Yusuf Mahfud, Kiara Adinda, Dani Andrianto, Yunito, Muhammad Ma'ruf, Okta Reni, dan saya. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Dani Andrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Andrianto dari NIM 19970 akan menjelaskan kemiringan distribusi data merupakan derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan atau asimetri suatu distribusi data. Kemiringan distribusi data terdapat tiga jenis, yaitu 1. Simetris, menunjukkan letak nilai rata-rata hitung median dan modus bertimpit atau berkisar di satu titik. 2. Miring ke kanan, mempunyai nilai modus paling kecil dan rata-rata itu paling besar. 3. Miring ke kiri, mempunyai nilai modus paling besar dan rata-rata itu paling kecil. Dan contoh grafik distribusi kemiringan sebagai berikut. Ada 3 contoh tersebut. Rumus untuk menghitung derajat kemiringan distribusi data. A. Rumus Person, dan rumus tersebut A sama dengan 1/S X min mod, atau A sama dengan 3/S X min med. B. Rumus momen data atau data tidak berkelompok. A pangkat 3 sama dengan 1/ns angka 3 X, dan contohnya sebagai X min X pangkat 3. Dan dilanjut oleh teman saya bernama Oktaviani. Data berkelompok A3 sama dengan 1/ns3. F dalam kurung MI dikurang X pangkat 3. Keterangan A3 sama dengan derajat kemiringan. SI sama dengan nilai data ke 1. X nilai rata-rata hitung. FI frekuensi kelas ke 1. MI nilai titik tengah kelas ke 1. S sama dengan simpang baku. N banyaknya data. Jika A3 sama dengan 0 distribusi data simetris, A3 kurang dari 0 distribusi data miring ke kiri. A3 lebih besar 0 distribusi data miring ke kanan. C. Rumus Bowie. Rumus ini menggunakan nilai kuartil A3 sama dengan I3 plus I1 dikurang 2 Q2. Q3 dikurang 1 keterangan Q1 sama dengan kuartil pertama, Q2 kuartil kedua, Q3 kuartil ketiga. Cara menentukan kemiringannya, jika
Q3 dikurangi Q2 sama dengan Q2 dikurangi 1, sehingga Q3 plus Q1 dikurangi 2 Q2 sama dengan 0 yang mengakibatkan A3 sama dengan 0. Sebaliknya, jika distribusi miring, maka ada dua kemungkinan, yaitu Q1 sama dengan Q2 atau Q2 sama dengan Q3. Dalam hal Q1 sama dengan Q2, maka A3 sama dengan 1, dan untuk Q2 sama dengan Q3, maka A3 sama dengan min 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Tiara Adinda. Yang berikutnya ada peruncian distribusi data, merupakan derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data. Keruncingan distribusi data ini disebut juga kurtosis. Ada 3 jenis derajat keruncingan, yaitu 1. Leptokurtosis adalah distribusi data yang puncaknya relatif tinggi. Yang kedua, mesokurtosis, yaitu distribusi data yang puncaknya normal. Yang ketiga ada stratikurtosis, distribusi data yang puncaknya terlalu rendah dan terlalu mendatar. Berikut tampilan grafik derajat keruncingan distribusi data. Ada leptokurtosis, mesokurtosis, dan stratikurtosis. Selanjutnya, derajat keruncingan distribusi data A4 dapat dihitung berdasarkan rumus berikut. Yang pertama ada data tidak berkelompok, rumusnya bisa dilihat sebagai berikut. Untuk yang data berkelompok, ini ada juga rumusnya. Keterangannya yaitu A4 sama dengan derajat keruncingan untuk XI, artinya nilai data ke I. Kemudian nilai rata-rata itu, FI artinya frekuensi kelas ke I. MI nilai titik tengah kelas ke I. S artinya simpangan baku. N banyaknya data. Jika A4 sama dengan 3, distribusi keruncingan data disebut mesokurtosis. A4 lebih besar dari 3, distribusi keruncingan data disebut leptokurtosis. A4 lebih kecil dari 3, distribusi keruncingan data disebut stratikurtosis. Berikutnya ada kondisi jika A4 sama dengan 3, distribusi keruncingan data tersebut mesokurtosis. Jika A4 lebih besar dari 3, distribusi keruncingan data tersebut leptokurtosis. Jika A4 lebih kecil dari 3, distribusi keruncingan data tersebut stratikurtosis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya ada contoh latihan kemiringan. Berikut merupakan data jumlah makanan kesukaan pada suatu kelas. Bisa dilihat dari tabel. Dari data di atas, kemiringan data tersebut adalah bisa kita jawab. Pertama, kita akan membuat namanya rata-rata dulu. Berapa sih rata-rata dari orang yang suka dengan makanan tersebut? Nah, rata-rata yang didapatkan adalah 6. 6 didapatkan dari jumlah totalnya, ada 36 dibagi dengan jumlah datanya, yaitu 6, maka hasilnya sama dengan 6. Nah, kita juga akan mencari simpangan rata-ratanya, atau ya itu dengan menggunakan rumus seperti ini. Didapatkan hasil bahwa simpangannya sama dengan 4. Maka dari itu simpangan distribusinya kita menggunakan rumus seperti ini, bahwa alfa sama dengan rata-rata dikurangi modus dibagi dengan simpangan, yaitu 6 dikurangi 8 dibagi 4, maka hasilnya minus 0,5. Karena alfa kurang dari 0, maka distribusi data jumlah makanan favorit adalah miring ke kiri. Nah, di sini kita juga sudah menggunakan Excel untuk mengerjakan persoalannya tadi.
Untuk contoh kedua adalah contoh latihan keruncingan. Tentukan keruncingan dari data 3, 5, 7, 12, dan 13. Di mana kita akan menjawabnya seperti soal yang sebelumnya. Kita akan mencari rata-rata dahulu, di mana rata-rata dari jumlah data yang ada adalah 8. 8 didapatkan dari jumlahnya ada 40 dibagi dengan 5, maka hasilnya 8. Untuk simpangannya kita menggunakan rumus seperti yang tadi, didapatkan simpangannya sebesar 4,38. Nah, untuk simpangan pangkat 4-nya didapatkan 361, di mana untuk menghitung keruncingan kita menggunakan rumus seperti yang ada di sini, bahwa alfa sama dengan sigma x min x rata-rata di pangkat 4 dibagi n kali s pangkat 4 sama dengan 1588 dibagi 5 kali 361, didapatkan hasil 0,8797. Nah, karena alfa 4 kurang dari 3, maka bentuk keruncingan dari data tersebut adalah platykurtis atau puncaknya terlalu rendah. Nah, untuk pengaplikasian di Excel seperti yang ada di gambar. Nah, baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.